بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga senantiasa diberikan berkah, diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling mulia di dalam kita memaknai majelis ilmu dalam kesempatan sore kali ini selaku kita hamba Allah, kecuali adalah bagaimana kita menata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dalam kesempatan yang sederhana ini Allah memberikan kepada kita kebaikan, yaitu disibukkan kita dalam perkara ketaatan dan disibukkan kita dalam perkara-perkara kebenaran. Karena sesungguhnya salafus salih di antara mereka ada yang mengatakan idza aradallah bi'abdihi khairan ayasta'miluhu fi ta'atihi. Karena sesungguhnya seorang salafus salih menyampaikan idza aradallah, apabila Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, ayyasta'milahu fi ta'atihi, maka sesungguhnya Allah ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan senantiasa menyibukkan hamba tersebut dalam perkara-perkara ketaatan dan perkara-perkara kebenaran. Semoga ini merupakan bagian dari tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yaitu ketika Allah menyibukkan kita dalam perkara-perkara ketaatan dan menyibukkan kita dalam perkara-perkara kebenaran. Jamaah yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah dan berkah oleh Allah. Sesungguhnya manusia, terutama adalah manusia muslim, mereka senantiasa mengatakan bahwasanya diri mereka adalah beribadah dan beramal saleh. Tidak ada tujuan yang mereka inginkan kecuali adalah bagaimana mereka mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah. Kita melaksanakan salat, kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan amal salih, pada dasarnya tidak ada tujuan yang ingin kita peroleh kecuali adalah mendapatkan keridhaan dari Allah dan kecintaan darinya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, beliau menjelaskan bahwasanya kecintaan seorang muslim kepada Allah itu tidak akan pernah terpenuhi kesempurnaannya sampai kemudian orang yang mengikrarkan cinta mereka kepada Allah, mereka itu memenuhi 4 syarat di dalam mereka mengikrarkan cinta mereka kepada Allah. Karena sesungguhnya ucapan cinta itu bukan ucapan yang disampaikan dari lisan,
Ucapan cinta bukan perkataan tanpa makna, tetapi sesungguhnya ucapan cinta itu merupakan satu perkataan yang mengandung konsekuensi yang harus kita jalankan sebagai orang yang mengatakan cinta. Kalau cinta antara manusia dengan manusia, ada kewajiban yang harus mereka tunaikan dan ada hak yang mereka dapatkan. Maka sama pula ketika orang mengatakan cinta kepada Allah, ada 4 perkara yang harus mereka perhatikan supaya cinta yang mereka miliki kepada Allah menjadi cinta yang sempurna. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa ma'rifatu ma yuhibbuhur rasul. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Allah, syarat yang pertama yang mereka harus tunaikan dan syarat yang mereka harus mengerti, ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa ma'rifatu ma yuhibbuhur rasul. Mereka harus mengerti pokok-pokok perkara apa yang dicintai oleh Allah, pokok-pokok perkara apa yang dicintai oleh Rasul. Karena barang siapa yang mengatakan cinta kepada Allah tapi dia buta tentang Allah, dia buta tentang Rasul, tidak mengetahui apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh kecintaan dia kepada Allah adalah ucapan kosong tanpa makna, ucapan-ucapan lisan tanpa hakikat yang sebenarnya. Sehingga syarat yang pertama ini menjadi syarat yang mutlak harus diwujudkan dan dihadirkan ketika seorang muslim mengatakan cinta dia kepada Allah. Yang kedua, ma'rifatu ma yubghiduhullah wa ma'rifatu ma yubghiduhur rasul. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah, maka hendaknya mereka senantiasa mengerti perkara apa yang dibenci oleh Allah dan perkara apa yang dibenci oleh Rasul. Karena apabila kita hanya mengerti apa perkara yang dicintai oleh Allah, tetapi kita tidak faham perkara apa yang dibenci oleh Allah, bisa jadi kita menjadi seorang hamba. Satu waktu kita melakukan perkara yang dicintai oleh Allah, satu waktu kita melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Padahal perkara yang dibenci oleh Allah terkadang bisa menghapuskan sebuah amal. Sehingga penting bagi seorang muslim bahwasanya mereka bukan hanya dibebankan untuk mengerti apa yang dicintai oleh Allah, tetapi mereka juga harus mengerti perkara apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang-orang yang kemudian mencintai Allah, mereka kemudian dikenakan kewajiban ma'rifatu man yuhibbuhullah wa ma'rifatu man yuhibbuhur rasul. Orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus paham siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan siapakah orang-orang yang dicintai oleh Rasulnya. Karena apabila seseorang mengatakan beriman, tetapi dia tidak mau mengetahui siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dia tidak mengetahui siapa orang-orang yang dicintai oleh Rasul, maka bisa jadi dia salah menempatkan mana wali Allah dan mana wali syaitan. Dan kemudian yang keempat yaitu adalah ma'rifatu man yubghiduhullah wa ma'rifatu man yubghiduhur rasul. Syarat yang keempat adalah dia harus mengerti siapakah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan siapakah orang-orang yang kemudian dibenci oleh Rasulnya. Inilah 4 perkara yang dijelaskan oleh beliau. 4 perkara yang menandakan kesempurnaan seorang muslim di dalam mereka menata iman dan kecintaan mereka kepada Allah. Ada perkara yang mereka harus mengerti apa yang dicintai oleh Allah. Ada perkara apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ada perkara siapakah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ada perkara siapakah orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga barang siapa dalam kehidupannya lalu kemudian menghadirkan 4 perkara ini dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang sempurna cinta mereka kepada Allah. Sekarang yang akan kita bahas bukan nomor pertama, yang kita bahas bukan nomor yang kedua. Sekarang yang akan kita bahas adalah nomor 3. Kita ini kemudian hari ini berada dalam satu zaman orang-orang yang mereka salah menempatkan rasa cinta mereka kepada seseorang. Ada wali Allah lalu kemudian dianggap menjadi walinya setan. Ada wali setan lalu kemudian dianggap menjadi wali Allah. Disebabkan banyak kaum muslimin di antara hamba Allah ketika mereka menapaki jalan iman,
ketika mereka meretas jalan ketakwaan, mereka salah mengerti siapakah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan siapakah orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga yang terjadi, orang yang tidak layak mendapatkan cinta dicintai. Orang yang kemudian mendapatkan satu hak untuk dibenci, tetapi kemudian malah dicintai. Sehingga akhirnya batasan antara wali Allah dengan wali syaitan menjadi berantakan ketika orang itu tidak mengerti siapakah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang menjadi masalah penting, sekaligus pula menjadi latar belakang kita dalam kajian sore kali ini. Kenapa kita kemudian dalam kajian kita sore ini membahas tentang siapakah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana sikap kita terhadap mereka, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di dalam berjalan, dan supaya kita senantiasa sempurna cinta kita ketika kita mencintai orang-orang yang benar dari orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kemudian disinilah kemudian kita faham bahwasanya ternyata goresan-goresan ayat ataupun cuplikan hadis lalu kemudian menyampaikan kepada kita bahwasanya ternyata di antara perkara yang penting di dalam kita menjaga kesempurnaan manhaj dan pemahaman kita di dalam menjalankan agama, bahwasanya Allah itu telah memilih bagi kita di dalam kehidupannya, bagi seorang mukmin di dalam keimanannya, bahwasanya mereka itu dibebankan untuk mencintai para sahabat Rasulullah sebagaimana mereka itu mencintai Rasulullah SAW. Mungkin pertanyaan yang timbul di antara kita adalah, kenapa kita ini kemudian diperintahkan untuk mencintai para sahabat? Kenapa kemudian kita tidak hanya mencukupkan saja untuk mencintai Rasul? Kenapa kita kemudian harus mengistimewakan sahabat Rasulullah setelah Rasulullah? Pertanyaan-pertanyaan itu terkadang sering muncul di kaum muslimin yang belum mengerti bagaimana pentingnya dalam kehidupan agama mereka untuk mencintai para sahabat Rasulullah. Ternyata Allah di dalam arasy-Nya, lalu kemudian Rasulullah di dalam sunnahnya menyampaikan banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, di mana keutamaan-keutamaan tersebut itu menjadi kewajiban bagi kita untuk kemudian meneladani keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, karena sungguh keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat yaitu adalah keutamaan yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan pula oleh Rasulullah SAW. Sekarang mari kita kaji satu persatu bagaimana dalil-dalil yang sharih dan dalil-dalil yang qat'i atau dalil-dalil yang telak itu menceritakan kepada kita bagaimana kedudukan para sahabat, orang-orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, dan mereka mati dalam keadaan beriman. Allah kemudian mengatakan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ini merupakan dalil yang pertama ketika kita mencoba untuk menyibak apa keutamaan para sahabat, sehingga kita mempunyai kewajiban bersama mereka untuk mengikuti mereka. Dalil yang pertama yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansar, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah, dan mereka pula diridhai dan mereka ridha kepada Allah sebagai Rabb-Nya. Ayat yang pertama ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 menegaskan kepada kita bahwasanya di antara kelompok manusia yang pernah ada di atas kehidupan manusia, maka yang kemudian mendapatkan status bahwasanya mereka diridhai oleh Allah, yaitu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Allah mengatakan secara tegas, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah jelas mengatakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti mereka, mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka ridha Allah itu menjadi Rabb dalam kehidupan mereka, ya. Maka para mufassirin lalu kemudian menjelaskan bahwasanya ayat ini memberikan keterangan yang sangat terang sekali, bahwasanya ternyata di antara kelompok manusia yang pernah dilahirkan di atas muka bumi ini, yang mereka mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu adalah para sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Bahkan sampai Allah mengatakan orang yang mengikuti mereka pun dengan cara yang benar, mereka akan diridhoi oleh Allah, dan mereka ridha Allah itu menjadi Rabb bagi mereka. Dalil yang satu ini sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan, bahwasanya ketika manusia hari ini kebingungan untuk kemudian menerjemahkan bagaimana mereka mengamalkan agama, bagaimana mereka menjalankan syariat Islamnya, sesungguhnya satu yang kemudian mereka itu harus tiru, yaitu adalah bagaimana setiap muslim ketika mereka ingin mendapatkan gambaran yang benar dalam kehidupan agama mereka, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan petunjuk itu adalah mengikuti para sahabat. Karena sesungguhnya orang yang mengikuti para sahabat, mereka diridhoi oleh Allah, dan mereka ridha kepada Allah sebagai Rabb dalam kehidupan mereka. Hari ini kita hidup pada zaman yang luar biasa. Banyak orang yang kemudian mereka kebingungan ketika mereka ingin mencari contoh dan teladan dalam kehidupan. Ketika mereka kebingungan bagaimana menerjemahkan dan menafsirkan ayat Al-Quran. Mereka kebingungan ketika ingin menerjemahkan sebuah hadis yang mereka baca. Mereka mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Mereka mencoba untuk menerjemahkan hadis dengan egoisme dan prasangka mereka. Padahal sesungguhnya ayat yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu adalah para sahabat, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka, ya. Jadi subhanallah, ini merupakan dalil yang pertama, bahwasanya ternyata orang yang pantas untuk kita cintai, orang yang pantas untuk kita ridhoi adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengikuti dan membela Rasulullah, yaitu adalah kalangan para sahabat. Lalu kemudian Allah juga mengatakan kembali di dalam surat Al-Fat ayat kan ke-18, ketika kemudian Allah lalu mengatakan laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dalil yang kedua lalu kemudian disampaikan kembali oleh Allah. Bukan hanya satu dalil Allah kemudian menyampaikan kepada kita, tetapi Allah kemudian mengkuatkan dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah sampaikan lagi kepada kita surat Al-Fat ayat yang ke-18. Allah mengatakan laqad radiyallahu. Laqad itu artinya adalah menunjukkan litakid, menunjukkan penegasan. Sesungguhnya Allah radhiya itu telah ridha anil mu'minin. Siapa yang diridhai oleh Allah? Yaitu adalah orang-orang mukmin. It yubayyi'unaka tahta syajarati, yang mereka senantiasa berbaiat di bawah sebuah pohon. Fa anzalas sakinata 'alaihim, Allah menurunkan ketenangan bagi mereka. Wa asabahum fathan qariba, memberikan kabar gembira bagi mereka dengan kemenangan yang dekat. Ayat yang kedua lalu kemudian menegaskan kembali bahwasanya ternyata kelompok manusia yang kemudian diketahui isi hatinya oleh Allah, lalu Allah kemudian memberikan rekomendasi dalam kehidupan orang mukmin yang hidup setelahnya, yaitu adalah para sahabat. Sehingga Allah sampai memberikan sebuah penekanan, sampai Allah katakan laqad radiya anil mu'minin, Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. It yubayyi'unaka,
yaitu adalah mereka senantiasa berbaiat di sebuah pohon. Siapa orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengerti apa yang terjadi di hati mereka. Wa anzalas sakinata alaihim. Allah menurunkan ketenangan bagi mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah kemudian memberikan sebuah janji kabar gembira kemenangan dengan kemenangan yang dekat, yaitu ketika itu Allah kemudian memberikan Fathu Makkah kepada Nabi dan kepada para sahabatnya. Dalil yang kedua inilah yang menjadi sebuah tambahan sebagai penguat dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah bukan hanya memuji para sahabat di satu tempat, tetapi sesungguhnya Allah memuji para sahabat di banyak sekali tempat. Di ayat At-Taubah Allah kemudian kembali menguatkan di dalam surat Al-Fat, Allah kembali menguatkan di dalam surat Yusuf, Allah kembali menguatkan lagi di dalam surat An-Nisa, menggambarkan kepada kita bahwasannya di antara orang-orang yang dicintai betul oleh Allah, sebagaimana Allah mencintai para nabi, sebagaimana Allah mencintai para rasul, yaitu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat itulah Allah kemudian menegaskan bahwasanya zatnya, yaitu adalah Allah, telah ridha menjadikan mereka menjadi hambanya, dan para sahabat pun telah kemudian ridha menjadikan Allah menjadi Rabb dalam kehidupan mereka. Sebenarnya inilah yang kemudian menjadi sebuah tambahan keterangan bagi seorang mukmin, bahwasanya di antara kelompok yang kemudian kita cintai itu bukan hanya para nabi. Orang-orang yang kemudian kita cintai itu bukan hanya para rasul, tetapi kemudian setelah para nabi dan para rasul, maka kita diwajibkan untuk senantiasa mencintai para sahabat. Karena sesungguhnya para sahabat, kesucian mereka, kebersihan agama mereka, kebersihan hati mereka, itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam beberapa ayat, menegaskan bahwasanya Allah itu memang betul-betul mencintai mereka. Saking kemudian Allah ingin mengkuatkan tentang masalah para sahabat, bukan hanya Allah turunkan ayat, tetapi kemudian juga disampaikan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lalu kemudian menyatakan, fa'alaikum fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin abdu 'alaiha bin nawajidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, mereka sesungguhnya akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan mereka. Hari ini kita akan melihat sekali banyak perbedaan di dalam menyikapi satu masalah, perbedaan di dalam menyikapi satu permasalahan furu', perbedaan di dalam menyikapi sebuah ayat, dan perbedaan di dalam mentakwil sebuah hadis. Rasulullah sudah menyampaikan, ya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti mereka akan melihat ikhtilafan katsira. Rasulullah itu memberikan ikhtilaf itu adalah perbedaan, lalu diberikan kata sifat yang artinya perbedaan yang muncul kelak di antara umatku, bukan perbedaan satu dan dua, tetapi kemudian Rasulullah memberikan kata sifatnya ikhtilafan katsira, yaitu adalah perbedaan itu adalah perbedaan yang banyak. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika memaparkan keadaan umat yang akan terjadi di umatnya beliau, Rasulullah lalu menunjukkan kepada kita obatnya. Kalaulah kemudian perbedaan ini kita ibaratkan dan kita kiaskan menjadi penyakit, Rasulullah langsung memberikan obatnya. Rasulullah kemudian katakan, fa'alaikum bisunnati. Kalau kalian itu melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul, yang terjadi di antara umatku, maka kemudian tidak ada cara bagi kalian kecuali adalah kalian memegang sunnahku wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Lalu kemudian kalian memegang sunnah dari para khulafa'ar rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Ali, atau kemudian Utsman dan kemudian Ali. Addu 'alaiha bin nawajidi. Lalu kemudian peganglah apa yang aku tinggalkan dan apa yang kemudian disepakati oleh para khulafa'ir rasyidin dari para sahabat dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah
dan Rasulnya, ketika kemudian telah menyampaikan kepada kita bahwasanya ada sebuah kenyataan dan keniscayaan yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang muncul. Dan itu hari ini kita lihat orang-orang yang mereka senantiasa berbeda pendapat. Ada orang-orang yang kemudian berdalih dengan ayat. Ada orang-orang yang kemudian mereka mencoba mentafsirkan ayat dengan nafsunya. Ada orang-orang yang mereka membuat syarah tentang hadis dengan sesuai apa yang mereka inginkan. Maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, apa obat ketika muncul penyakit ini menyebar di antara tubuh umatnya Rasulullah? Rasulullah kemudian sampaikan kepada kita, "Falaikum bisunnati." Tidak ada yang kemudian menjadi kewajiban bagi kalian kecuali adalah kalian itu berpegang kepada sunnahku. Lalu kemudian kalian memegang sunnah di antara para sahabat-sahabatku yang mereka menjadi khalifah al-mahdiyin, dan kemudian gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Coba mari kita membayangkan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Apakah hari ini zaman yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah itu sudah muncul? Iya. Kita tidak bisa nafikan. Kita tidak bisa ingkari bahwasanya perbedaan itu adalah menjadi salah satu perkara yang paling banyak hari ini itu muncul di tubuh kaum muslimin. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assiratan wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika wa da'i ankal awam." Bahkan Rasulullah SAW saja mengatakan, apabila kamu akan melihat 4 perkara dalam satu zaman. Yang pertama, syuhan muta'an. Kamu akan melihat orang yang bakhil tetapi mereka ditaati. Kamu akan melihat hawan muttaba'an, hawa nafsu tetapi diperturutkan. Kamu kemudian akan melihat wa dunya mu'assiratan, dunia itu berpengaruh dalam kehidupan. Wa ijabu kulla ra'yin bi ra'yihi, semua orang itu berbangga-bangga terhadap pikiran mereka sendiri. Subhanallah. 4 perkara ini telah muncul dalam zaman yang kita tinggal di dalamnya. Hari ini kita melihat orang yang bakhil ditaati, orang yang tidak pernah mengeluarkan hartanya kecuali untuk kepentingan dirinya. Orang yang kemudian dikatakan Rasulullah hawan muttaba'an, hawa nafsu diperturutkan. Sepanjang jalan kita melihat orang yang melakukan kemaksiatan. Wa dunya mu'assiratan, dunia itu berpengaruh, bahkan apapun itu dinilai dan ditakar dengan materi yang bisa kita keluarkan. Wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yihi, semua manusia saat itu bangga dengan pikiran mereka masing-masing. Maka sesungguhnya Rasulullah katakan, wada'i ankal awam, tinggalkanlah kebanyakan manusia yang terseret dengan 4 perkara itu, dan kemudian jalanilah kebenaran walaupun dengan kamu sendiri, walaupun kamu layaknya sebagaimana orang yang memegang bara api. Ini persis dengan apa yang tadi kita katakan, bahwasanya Rasulullah SAW memisalkan kepada kita bahwasanya kenyataan yang pasti, keniscayaan yang terjadi adalah terjadinya perbedaan-perbedaan yang muncul. Orang mungkin sama-sama membawa Al-Quran, orang mungkin sama-sama membawa hadis, tetapi ternyata mereka tidak jujur terhadap hadis yang mereka bawa. Mereka tidak jujur terhadap hadis yang mereka sampaikan, sehingga akhirnya terjadinya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul. Dan Rasulullah lalu kemudian memberikan gambaran obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit itu. Bagaimana kemudian kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para sahabat, lalu kemudian memegangnya dengan gigi geraham kita. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lalu menjelaskan kenapa Rasulullah SAW itu kemudian memerintahkan kepada kita untuk memegang sunnahnya Rasulullah itu dengan gigi geraham. Kenapa tidak kemudian kita harus gigit dengan gigi taring kita? Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwasanya itu menunjukkan saking kuatnya perintah senantiasa bagi seorang muslim, bahwasanya ketika mereka mendapatkan perbedaan yang muncul begitu banyak dalam kehidupan mereka, tidak ada jalan bagi mereka kecuali adalah memegang sunnah Rasulullah dan memegang sunnah para sahabat Rasulullah. Sesungguhnya itu merupakan jalan keselamatan. Ya. Jadi inilah yang menunjukkan betapa kemudian kuatnya kedudukan para sahabat, sehingga kemudian ini menjadi obat ketika muncul sebuah penyakit yang terjadi di antara kaum muslimin, yaitu adalah terjadinya perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin itu sendiri. Rasulullah SAW lalu kemudian mengatakan kembali hadis yang lainnya,
Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dalil yang keempat adalah kemudian dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lalu kemudian mengatakan kepada kita. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Imam Albani dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu kemudian terpecah menjadi 71 golongan. Penyebutan jumlah itu tidak menandakan bahwasanya itu merupakan pembatasan, tetapi ketika Rasulullah mengatakan 71 itu menunjukkan banyaknya sekali kelompok di dalam Yahudi yang mereka terpecah. Kemudian yang kedua, Rasulullah lalu mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani mereka akan terpecah menjadi 72 golongan. Adapun kemudian umatku, kata Rasulullah, itu kemudian justru lebih banyak daripada pecahan yang dimiliki oleh orang Yahudi, lebih banyak dari pecahan yang dimiliki oleh orang Nasrani. Kalau orang Yahudi 71, kalau orang Nasrani ada 72, maka sesungguhnya Rasulullah lalu mengatakan adapun umatku mereka itu kemudian terpecah menjadi 73 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, berarti itu adalah kaum muslimin. Rasulullah lalu mengatakan wa taftariqu ummati, sesungguhnya umatku mereka itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Lalu Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, sesungguhnya mereka kemudian masuk ke dalam neraka. Kulluhum, kata Rasulullah. Rasulullah lalu mengatakan semua dari 73 golongan itu mereka akan merasakan dan mencicipi neraka. Illa wahidah, kecuali kemudian satu yang kemudian tidak akan pernah merasakan neraka. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, mahia ya Rasulullah, siapakah yang termasuk satu itu ya Rasulullah, yang tidak termasuk dari 73 golongan yang masuk dalam neraka itu? Di antara 73 itu kemudian Rasulullah katakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa setia mengikuti aku dan mengikuti para sahabat-sahabatku. Ya. Jadi subhanallah, ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sebelumnya menggambarkan bahwasanya perbedaan yang muncul di antara umatkannya, di antara umat yang begitu banyak, Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah, lalu kemudian Rasulullah itu menyampaikan berapa jumlahnya dari umat Rasulullah itu yang terpecah. Kalau dalam lafaz hadis yang sebelumnya dikatakan oleh Rasulullah ikhtilafan katsira, perbedaan itu banyak. Lalu kemudian dalam hadis yang berikutnya Rasulullah lalu katakan bahwasanya wataf tariku ummati, sesungguhnya umatku itu akan terpecah dan pecahan mereka itu mencapai 73 golongan. Rasulullah lalu kemudian memberikan keterangan kulluhum finnar, semuanya mereka masuk ke dalam neraka illa wahida, kecuali satu yang tidak masuk ke dalam neraka. Qalu, para sahabat lalu bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah yang mereka tidak masuk ke dalam neraka? Qala, berkatalah Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Ya. Jadi subhanallah, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang banyaknya umatnya beliau yang kemudian akan merasakan sebuah kabar ancaman dengan neraka, Rasulullah SAW lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya perkara apa yang kemudian bisa menyelamatkan kita, perkara apa yang kemudian mampu untuk menjaga kehidupan agama kita. Kita bisa bayangkan kalau Rasulullah mengatakan kalian masuk akan neraka, lalu kemudian kita tidak diberikan oleh Rasulullah sebuah jalan untuk selamat, kita ini pasti akan kebingungan. Kita akan mencari-cari, kita kemudian akan menerka-nerka, kita coba akan menebak-nebak. Tapi sungguh Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada kita Yahudi 71 terpecahnya, Nasrani terpecah menjadi 72,
dan kemudian umatku terpecah menjadi 73. Rasulullah lalu kemudian menerangkan kepada kita bahwasannya siapakah yang selamat di antara itu, yaitu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Jadi ternyata mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat adalah merupakan jalan untuk membebaskan kehidupan kita dari neraka. Barang siapa yang senantiasa berkeinginan untuk membangun agamanya dengan pemahaman yang benar, dan kemudian senantiasa diliputi rasa khawatir dan takut bahwasanya pemahaman agamanya itu tidak benar, yang diancam dengan kelompok yang masuk ke dalam neraka, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana detail hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara perkara yang mampu menyelamatkan kita supaya kehidupan agama kita menjadi benar adanya, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat ketika semua manusia meninggalkan sunnah Rasulullah dan mereka meninggalkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi tataran-tataran ini, hujjah-hujjah ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan, karena fungsi ketika dalil itu disampaikan, ketika hujjah itu kemudian diturunkan, itu adalah membangun sebuah keyakinan di dalam diri kita. Inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar yang tadi kita katakan, kenapa kita ini harus nonton para sahabat, kenapa kita harus mencintai para sahabat, kenapa kita harus mengikuti para sahabat, karena sesungguhnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, merupakan kumpulan-kumpulan bukti bahwasanya ternyata para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mereka telah Allah pilih untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian dalil yang kelima, ya. Dalil yang kelima kemudian disampaikan oleh kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan lisan beliau yang mulia, mempertegas tentang kedudukan para sahabat, mempertegas tentang kedudukan orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan khairul quruni qarni. Sesungguhnya sebaik-baik golongan itu adalah golonganku. Summal ladzi yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya dan orang-orang yang datang setelahnya. Orang-orang yang kemudian hidup bersama Rasulullah itu siapa? Para sahabat. Summal ladzi yalunahum, dan kemudian datang setelah para sahabat itu siapa? Yaitu para tabi'in. Summal ladzi yalunahum, dan kemudian datang lagi setelah para tabi'in itu siapa? Tabi'ut tabi'in, orang yang hidup setelah tabi'in. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan kata-kata khairul quruni, itu menunjukkan bahwasanya sebaik-baik umat yang pernah ada yaitu adalah umatku. Siapa umatnya Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah? Para sahabat. Summal ladzi yalunahum, dan kemudian generasi setelahnya yaitu adalah para tabi'in, dan kemudian generasi setelahnya yaitu adalah para tabi'ut tabi'in. Sehingga kemudian ini semakin memperkuat dari berbagai macam dalil dan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis-hadis yang lainnya, bahwasanya ternyata para sahabat itu adalah manusia yang ditegaskan oleh lisan Rasulullah. Mereka itu adalah orang-orang yang terbaik yang pernah ada dalam kehidupan. Sehingga Rasulullah SAW katakan khairul qurun, tidak ada yang paling baik dalam masa yang kemudian pernah ada dalam kehidupan kecuali adalah qarni, kecuali adalah masaku, yaitu adalah masa para sahabat. Summal ladzi yalunahum, dan kemudian generasi setelahnya yaitu adalah para tabi'in. Summal ladzi yalunahum, dan generasi setelahnya yaitu adalah para tabi'ut tabi'in. Sehingga ini kemudian semakin menyempurnakan bahwasanya kedudukan para sahabat, bagaimana kecintaan kita kepada mereka itu bukan hanya terbangun karena kebaikan mereka, tetapi kecintaan kita sebagai seorang muslim, walaupun kita terbentang waktu yang lama terpisah dengan para sahabat, kita yang menyuruh kita untuk mencintai para sahabat yaitu adalah Allah, Rasul, dan yang memberikan pujian kepada para sahabat itu adalah Rasulullah, setelah Allah juga menyampaikan pujian kepada para sahabat. Ya kan?
Jadi ternyata subhanallah, ini sekaligus pula memberikan sebuah pencerahan bagi orang-orang yang selama ini tidak pernah mengerti dan memahami tentang para sahabat. Memahami bahwasanya para sahabat itu ibaratnya sebagaimana dongeng, sebagaimana perkara-perkara yang tidak menjadi masalah yang terlalu penting dalam agama. Padahal apabila kita membuka Al-Quran, apabila kita mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah, nampak betul bahwasanya ternyata keutamaan sahabat adalah keutamaan yang dikuatkan oleh Allah dan keutamaan yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh kemudian Abdullah bin Mas'udin. Abdullah bin Mas'udin lalu menyampaikan alasan setelah kemudian beliau mengetahui tentang keutamaan sahabat dari Allah, setelah beliau mengetahui keutamaan para sahabat dari Rasulullah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'udin menjelaskan kepada kita kenapa kemudian kita ini harus mencontoh para sahabat. Beliau katakan dalam salah satu asar dan perkataan beliau katakan, man kana minkum muta'ayyisan falyata'ayyiz bi ashabi Rasulillah. Abdullah bin Mas'udin mengatakan, apabila ada di antara kalian yang ingin mengambil contoh dalam kehidupan, maka tidak ada contoh yang paling tepat dalam kehidupan agama kalian kecuali adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Lalu kemudian beliau menyampaikan alasan-alasannya kenapa seorang muslim itu hendaknya mencontoh para sahabat dalam kehidupan agama mereka. Lalu kemudian beliau menyampaikan yang pertama, li'annahum kanu abarru hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang yang terbaik kondisi hati mereka di dalam beriman kepada Allah. Tidak pernah kita dapatkan hati yang paling baik yang kemudian Allah ciptakan setelah hatinya Rasulullah kecuali adalah hatinya para sahabat. Itulah alasan kenapa kita memahami bahwasanya kita ini tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasul. Karena mungkin kondisi hati kita itu berbeda dengan kondisi hati para sahabat. Para sahabat adalah kondisi hati mereka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'udin abarru hadhil ummah quluban. Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang terbaik kondisi hati mereka di dalam mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika kemudian memancapkan iman, ketika mereka telah menerima dakwah Rasulullah, mereka beriman itu dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam imannya. Kita lihat layaknya Mus'ab bin Umair. Ketika kemudian beliau meninggal dunia, beliau tidak didapatkan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Padahal Mus'ab bin Umair adalah orang yang kemudian terkenal dengan kekayaannya, orang yang kemudian dalam kehidupan jahiliyahnya selalu dalam keadaan tampannya, selalu dalam keadaan wanginya. Tapi ketika dia telah menerima dakwahnya Rasulullah, beliau hidup dalam keadaan kekurangan. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu sempat meneteskan air mata, teringat bagaimana Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia tidak didapatkan kain kafan yang mencukupi seluruh tubuhnya ketika dia akan dikuburkan. In guttiya biha ra'suhu bada rijlahu, in guttiya biha rijlahu bada ra'suhu. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalau kemudian kain kafan itu ditarik untuk menutupi kepalanya, terlihat kakinya. Kalau kemudian kakinya ditutupi dengan kafan, ditarik kain kafannya, maka terlihat kepalanya. Sehingga kemudian tidak ada kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, kecuali akhirnya kemudian Rasulullah kemudian menutupi kakinya dengan idkhir, sejenis rumput-rumputan. Dengan itulah Mus'ab bin Umar kemudian dimakamkan. Pantas kalau kemudian Abdullah bin Mas'udin sampai mengatakan, kamu tidak akan pernah dapatkan orang-orang yang hatinya bersih layaknya para sahabat. Ketika mereka telah beriman, mereka betul-betul meyakini iman mereka kepada Allah. Mereka betul-betul menggadaikan kehidupan dunia mereka supaya kemudian mampu berjuang bersama Rasulullah, karena sesungguhnya hati mereka adalah hati yang bersih. Ada orang layaknya Amr bin Jamuh, orang yang terlibat dalam perang Uhud, lalu kemudian kakinya terpotong, lalu kemudian belum terpotong semuanya kakinya, tapi kemudian dia dengan mengucapkan bismillah, dia potong kakinya, dia mengatakan kepada kakinya,
biarlah kaki ini terbang terlebih dahulu kepada Allah, menjadi saksi perjuanganku membela kalimat Allah, dan biarlah saya kemudian tidak punya kaki sampai kemudian saya itu mati di jalan Allah. Sampai akhirnya dengan satu kaki beliau lompat-lompat, dan kemudian akhirnya beliau meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Orang-orang yang kemudian luar biasa. Makanya pantaslah kalau Abdullah bin Mas'udin mengatakan, kanu abarru min hadhil ummah quluban. Sesungguhnya kenapa kita harus mencontoh para sahabat dalam kehidupan agama kita? Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya. Kamu tidak pernah dapatkan hati manusia yang lebih berkualitas daripada hatinya para sahabat setelah Rasulullah. Karena sungguh mereka ketika telah beriman kepada Allah, tidak ada yang mengisi rongga hati mereka kecuali adalah iman mereka kepada Allah. Sungguh ini merupakan sebuah ucapan untuk menutup lisan-lisan yang lancang dari orang-orang Syiah. Ketika orang-orang Syiah senantiasa mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah itu telah menjadi murtad setelah Rasulullah SAW meninggal. Ma anzalallahu biha min sultan. Itu merupakan sebuah perkataan yang tidak pernah mendapatkan keterangan dari Allah. Karena sungguh Abdullah bin Mas'udin saja mengatakan, sesungguhnya kalau engkau ingin mencontoh dalam kehidupan agamamu, tidak ada contoh yang paling tepat dalam kehidupan agamamu kecuali adalah para sahabat. Karena sesungguhnya satu alasan mereka kenapa mereka diikuti, kamu tidak pernah dapati hati yang paling baik kecuali adalah hatinya para sahabat. Coba, bukan hanya sahabat laki-laki, sahabat wanita pun mereka juga luar biasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, pernah datang seorang perempuan yang dalam keadaan beliau itu menderita penyakit ayan. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini punya penyakit ayan. Lalu dia meminta kepada Rasulullah supaya didoakan oleh Rasulullah, supaya kemudian dia itu disembuhkan oleh Allah. Rasulullah SAW lalu kemudian mengatakan kepada perempuan hitam legam itu, perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah salah satu penghuni wanita syurga, Rasulullah katakan, aku bisa doakan kepada Allah supaya engkau sembuh, tetapi kalau engkau mampu bersabar atas penyakit yang Allah berikan, maka kamu akan mendapatkan syurga. Perempuan itu hatinya bersih betul. Dia tidak memilih untuk menjadi sembuh, tetapi kemudian dia memilih, kalau begitu ya Rasulullah, saya memilih untuk bersabar supaya saya mendapatkan syurga. Tetapi kemudian perempuan itu hanya meminta satu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sering sekali kalau penyakit ayanku timbul, maka sering sekali auratku tersingkap ya Rasulullah. Maka saya ingin sekali saya bersabar atas penyakit ayanku, tetapi apabila kemudian penyakit ayanku datang, saya akan sabar. Tetapi saya meminta perlindungan dari Allah supaya ketika penyakit ayanku kambuh, tidak ada aurat yang tersingkap ketika penyakit ayanku kambuh. Subhanallah. Sampai mereka itu luar biasa menjaga imannya. Bahkan ketika dia dalam keadaan sakit, yang mana itu merupakan udzur baginya kalaupun kelihatan auratnya, dia sampai kemudian katakan, ya Rasulullah, saya bersabar atas penyakit ayanku, cuma saya minta ya Rasulullah, kalau penyakit ayanku kambuh, supaya Allah kemudian melindungi rapat auratku dan tidak tersingkap auratku. Allah kemudian mengabulkan apa yang diminta oleh wanita ini. Sampai kemudian akhirnya ketika wanita ini penyakit ayannya kambuh, maka sesungguhnya auratnya senantiasa tertutup sampai kemudian dia meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana kualitas hati para sahabat. Maka pantaslah kalau setiap mereka meminta sesuatu kepada Allah dalam urusan-urusan akhirat mereka, mereka senantiasa dikabulkan oleh Allah, karena sesungguhnya hati mereka itu adalah hati yang bersih. Sebagaimana contoh lagi, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Haram, orang yang kemudian menjadi bapaknya dari Jabir bin Abdullah, orang yang kemudian meninggal dalam perang Uhud. Bahkan diceritakan bahwasanya ketika beliau meninggal dalam perang Uhud, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, telinganya itu tidak ketahuan di mana tempatnya. Rasulullah SAW ketika menyolati Abdullah bin Haram itu mengambil jarak yang begitu jauh, sampai kemudian para sahabat itu mendorong Rasulullah, ya Rasulullah, salatlah kamu lebih ke depan ya Rasulullah. Rasulullah lalu kemudian katakan, apa kalian tidak tahu malaikat itu sedang berjajar rebutan untuk mensolati Abdullah bin Haram. Kemudian Rasulullah SAW
melihat Jabir bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Haram, dalam keadaan menangis di pojok. Lalu kemudian masih nampak bagaimana kesedihan beliau. Dipanggil itu Jabir bin Abdullah, dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Jabir, ala ukhbiruka ma qala Allahu li abika." Lalu kemudian Rasulullah itu mengatakan kepada Jabir, "Hei Jabir, kamu pengen tahu enggak apa yang sekarang sedang dibicarakan Allah kepada ayahmu?" Lalu kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Apa ya Rasulullah? Apa yang sekarang dibicarakan Allah kepada ayahku?" Padahal ayahnya Jabir, Abdullah bin Haram itu sudah meninggal dunia dalam perang Uhud. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijabin illa kallama abaka kifahan." Kemudian Rasulullah menceritakan, Allah itu tidak pernah bertutur kata dan berbicara kepada seorang hamba kecuali selalu berbicara di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu wahai Jabir, Allah itu bicaranya itu dengan wajah kifahan, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Allah itu bicara langsung antara wajah dengan wajah. Subhanallah. Padahal Allah itu kalau bicara dengan makhluk, Allah itu senantiasa kemudian ada hijabnya. Tapi khusus ketika Allah bicara kepada ayahmu Abdullah bin Haram, Allah itu bicaranya secara langsung tanpa ada hijab. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Ya ibadi tamanna alayya u'tika." Wahai hambaku, minta kamu kepada diriku, pasti aku akan beri apa yang kamu minta. Lalu kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, "Fa'uqtalu fika saniyatan antuhyini fa'uqtalu fika saniyatan." Lalu kemudian Abdullah bin Haram mengatakan kepada Rasulullah, mengatakan kepada Allah, "Kalau memang aku boleh meminta wahai Allah, maka hidupkanlah aku sekali lagi wahai Allah, supaya kemudian aku mati kembali terbunuh di jalan Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Innahum sabaqa minni innahum la yurja'un." Kalau itu tidak bisa wahai Abdullah bin Haram, karena sesungguhnya telah menjadi ketetapan takdir, orang yang telah meninggal dunia tidak bisa kembali menjadi hidup. Lalu kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, "Fa'ablik man warai." Kalau begitu wahai Allah, sampaikanlah kepada orang-orang setelahku apa yang aku dapatkan dari kenikmatan ketika aku terbunuh di jalan Allah. Lalu kemudian Allah menuruti apa yang diminta oleh Abdullah bin Haram. Allah kemudian turunkan surat Ali Imran ayat 116, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." 169. Kamu jangan pernah mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka hidup di samping Rabb-nya dalam keadaan dikasih rezeki. Inilah potret bagaimana bersihnya hati para sahabat. Maka pantaslah kalau Abdullah bin Mas'udin sampai mengatakan, kalau kalian ingin mengambil contoh, tidak ada contoh yang paling tepat, tidak ada contoh yang paling benar untuk kalian di dalam menjalankan agama kecuali adalah para sahabat. Dalilnya apa? Yang pertama, li'annahum kanu abarru hadhil ummah quluban, karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa hati mereka itu adalah hati yang paling baik. Wa a'maquha ilman. Alasan yang kedua, kenapa kita mencontoh kehidupan agama kita dengan para sahabat? Wa a'maquha ilman, karena mereka adalah orang-orang yang sangat dalam agamanya, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, orang yang paling mengerti tentang hadis. Karena sesungguhnya mereka hidup bersama dengan turunnya Al-Quran, mereka hidup bersama dengan turunnya hadis, bersama dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka tidak ada orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, tidak ada kelompok manusia yang paling mengerti tentang hadis kecuali adalah para sahabat. Abdullah bin Mas'udin sampai mengatakan, wa a'maquha ilman. Mereka itu adalah orang yang paling mengerti, orang yang paling dalam tentang masalah agama mereka. Karena sesungguhnya mereka betul-betul orang yang senantiasa belajar dari Rasulullah. Dan kalaupun mereka melakukan kesalahan, yang mengingatkan mereka itu adalah Allah, yang mengingatkan mereka itu adalah Rasulullah. Coba subhanallah, kita bisa bandingkan dengan keadaan kita hari ini.
keadaan para masyayikh hari ini, setingkat seulama-ulama besar atau seutama-utama seorang guru, tidak akan mungkin mampu menandingi bagaimana keutamaan para sahabat. Karena Abdullah bin Mas'udin menjelaskan, kenapa mencontoh para sahabat? A'makuha ilman. Mereka itu adalah orang yang paling dalam ilmunya. Tadi Jabir bin Abdullah itu adalah orang yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah dalam 8 besarnya. Tahukah kita, mungkin saya pernah menyampaikan, ternyata Jabir bin Abdullah itu pernah melakukan perjalanan itu 2 bulan, dari Madinah ke Syam. 1 bulan dari Syam pulang lagi ke Madinah, hanya untuk menanyakan 1 hadis saja. Subhanallah. Yaitu adalah kejadiannya sebagaimana yang diceritakan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Jabir ini mendengar sebuah hadis itu diucapkan di Madinah. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan gullan. Bahwasanya ada seseorang yang mengatakan hadis Rasulullah, kelak manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan. Lalu kemudian Jabir itu bertanya kepada orang tersebut, asami'ta minan nabi, apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah? Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, la, sami'tuhu min Abdullah bin Unaisin. Saya tidak mendengarnya dari Rasulullah, tetapi saya mendengarnya dari Abdullah bin Unais. Sekarang Abdullah bin Unais tinggal di mana? Qala fi Syam. Sekarang dia tinggal di Syam. Padahal perjalanan antara Madinah dengan Syam itu ditempuh saat itu 1 bulan perjalanan. Tapi kemudian Jabir bin Abdullah dia pulang, kemudian dia menukar, kemudian perabotannya dengan kuda. Dia kemudian melakukan perjalanan yang panjang dari kemudian Madinah ke Syam selama 1 bulan, sampai akhirnya datang ke kota Syam. Dia bertemu dengan Abdullah bin Unaisin. Ketika bertemu dengan Abdullah bin Unaisin, lalu kemudian Abdullah bin Unaisin itu kaget. Kenapa Jabir bin Abdullah datang dari Madinah? Apakah ada urusan yang besar yang dia ingin lakukan? Lalu kemudian ternyata Jabir tidak menceritakan tentang perkara-perkara yang lainnya. Dia hanya mengatakan, sesungguhnya saya mendengar seseorang itu mengucapkan hadis Rasulullah, kelak pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, dan tidak berkhitan. Apakah kamu betul-betul mendengar ini dari Rasulullah, wahai Abdullah bin Unaisin? Abdullah bin Unaisin lalu mengatakan, iya, saya mendengarnya ini dari Rasulullah. Dia menceritakan di mana dia mendengarkan hadis, bersama siapa dia mendengarkan hadis. Setelah kemudian Jabir bin Abdullah mendapatkan ilmu ini, kemudian dia naik kuda kembali. Lalu kemudian dia akhirnya kembali lagi ke kota Madinah untuk mengadakan 1 perjalanan lagi 1 bulan, totalnya 2 bulan hanya untuk mencari 1 hadis saja. Makanya kemudian sampai Imam Bukhari mengatakan dalam Adabul Mufrad, inilah lihat kesungguhan para sahabat ketika mereka mencari ilmu. Maka kemudian pantas kalau Abdullah bin Mas'udin mengatakan, a'makuha ilman. Kalau kamu ingin tahu alasan kenapa kita itu mencontoh para sahabat, kenapa kita harus meneladani para sahabat, a'makuha ilman, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling dalam masalah agamanya. Karena tidak ada orang yang paling mengerti bagaimana Quran diturunkan, bagaimana hadis itu maksudnya, kecuali adalah para sahabat, karena mereka hidup bersama turunnya Al-Quran dan bersama-sama dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa aqalluha taqallufan. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali beban hidupnya dalam masalah dunia. Ya? Mereka adalah orang yang senantiasa tidak pernah memikirkan tentang dunia. Orang yang senantiasa kalau mereka mendapatkan harta, bukan ucapan alhamdulillah yang mereka katakan, subhanallah. Para sahabat itu diantara mereka kalau mereka mendapatkan harta, yang dikatakan oleh mereka ketika mereka mendapatkan harta, laqad dakhalat dunya litufsida akhiratana. Hari ini telah masuk dunia untuk kemudian merusak akhiratku. Maka kemudian pantas kalau kita lihat kehidupan para sahabat, kalau kita membaca biografi mereka dalam kitab-kitab sirah, kita akan melihat bagaimana para sahabat dalam kesederhanaan hidup mereka. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hidupnya di Darus Suffah, makannya jarang-jarang.
Ada seorang sahabat itu ketika dibuka rumahnya hanya ada pedang sama kemudian cemeti yang kemudian tergantung di dindingnya. Pantas kalau kemudian Abdullah bin Mas'udin sampai mengatakan alasan berikutnya, kenapa kamu harus meneladani para sahabat? Kamu tidak pernah dapatkan orang yang paling sederhana memaknai hidup kecuali adalah para sahabat. Aqalluha takallufan. Mereka itu paling sedikit beban hidup mereka dalam kehidupan dunia, karena mereka mengerti dunia itu menjadi sarana mereka hanya untuk menuju kepada akhirat saja. Subhanallah. Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, hampir sebagian besar itu kerajaannya sudah begitu luasnya, tidurnya di atas pelepah kurma. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Umar bin Khattab ketika beliau kemudian membawa gandum, beliau bawa gandum dengan punggungnya beliau sendiri. Karena saking sederhananya mereka di dalam hidup mereka. Wa ahsanuha wa aqwamuha hadiyan. Yang berikutnya alasannya adalah wa aqwamuha hadiyan. Karena para sahabat adalah orang yang paling lurus petunjuk mereka. Kenapa paling lurus petunjuk mereka? Karena mereka direkomendasikan oleh Allah, disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamuha hadiyan. Mereka adalah orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling baik keadaan mereka, baik dalam keadaan agama mereka, baik dalam keadaan dunia mereka. Qauman ikhtarahumullah li suhbatin nabi. Lalu Abdullah bin Mas'udin lalu menerangkan, itulah alasan kenapa mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Hati mereka hati yang paling bersih, ilmu mereka ilmu yang paling dalam, beban hidup mereka beban yang sangat ringan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa lurus. Mereka adalah orang-orang yang paling baik keadaannya. Dan itulah yang menjadi alasan qauman ikhtarahumullahu li suhbatin nabi. Mereka itulah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terbaik. Wattabi'uhum fa'rifu lahum fadlahum. Maka Abdullah bin Mas'udin lalu mengatakan fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenali bagaimana keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Wattabi'u fi asarihim. Ikuti setiap apa yang mereka sampaikan dalam riwayat-riwayatnya. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang benar. Ini dalil yang disampaikan oleh para sahabat, ya. Ini menunjukkan kembali betapa kuatnya kita. Kenapa kemudian kita harus meneladani para sahabat Rasulullah? Sesungguhnya itu disampaikan oleh Abdullah bin Mas'udin alasan-alasan yang membuat seorang mukmin mereka senantiasa mengikuti para sahabat. Kemudian yang berikutnya, alasan yang berikutnya disampaikan oleh Imam Malik ketika beliau mengatakan lan tasluha hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Malik, beliau menyatakan alasan kenapa kita harus senantiasa meneladani generasi para sahabat, yaitu adalah ketika beliau mengatakan sungguh umat ini tidak akan pernah mengalami masa jaya, umat ini tidak akan pernah mengalami masa emas sampai kemudian kita mengikuti apa yang membuat umat terdahulu ini mengalami masa emas, yaitu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Inilah yang menjadi sebuah pemaparan untuk meyakinkan dan menumbuhkan sebuah keyakinan di dalam hati kita, bahwasanya kita di dalam kehidupan agama itu tidak hanya cukup untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, itu tidak hanya cukup untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tetapi sesungguhnya di antara kesempurnaan kita di dalam menafsirkan agama, di dalam mengamalkan ajaran Rasulullah, tidak ada jalan bagi kita kecuali adalah bagaimana kita meneladani para sahabat, bagaimana cara dan jalan mereka ketika menjalani kehidupan agamanya. Inilah merupakan pemaparan yang disampaikan dengan dalil-dalil yang qat'i, ayat Al-Quran, disampaikan pula dengan dalil-dalil yang sharih, yang sahih dari hadis Rasulullah, dan disampaikan dengan asar-asar yang kuat, memberikan sebuah pagar yang tepat dan pagar yang paling kuat
bagi seorang mukmin dalam kehidupan agamanya, tidak akan sempurna mereka membangun kehidupan agamanya kecuali adalah mereka ketika berpegang dan meladani para sahabat dalam kehidupan agamanya. Bagaimana cara kita mencintai mereka? Setelah kemudian kita mengetahui bahwasanya perintah untuk mencintai para sahabat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam urusan akidah kita, bagaimana cara kita meneladani mereka? Bagaimana cara kita mencintai mereka? Supaya kemudian ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah itu menjadikan para sahabat untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita, kita juga harus tahu apa yang kemudian harus kita lakukan terhadap para sahabat. Imam Ibn Qayyim lalu kemudian beliau menerangkan di dalam kitabnya Fatawa At-Tafsir Al-Kabir Imam Ibn Taimiyah, beliau menjelaskan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dari umatnya Rasulullah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kemudian dalam kehidupan mereka kemudian mendapatkan sesuatu yang baik ketika mencontoh yang benar. Yang pertama yang dikatakan oleh beliau adalah bagaimana kita diwajibkan untuk senantiasa mengambil pemahaman agama kita sesuai dengan pemahaman para sahabat. Beliau mengatakan di dalam salah satu perkataannya, man fassarul Qur'an bighairi tafsiris sahabati faqad akhta'a fid dalil wa qad akhta'a fil madlul. Beliau katakan dalam salah satu perkataan yang beliau katakan, barang siapa orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an, barang siapa orang-orang yang kemudian menafsirkan di dalam masalah agama, tetapi ketika mereka menafsirkan agama, menafsirkan ayat Allah, tidak memakai penafsiran para sahabat, faqad akhta'a fid dalil, dia telah salah mengambil dalil dan telah salah mengambil kesimpulan atas dalil tersebut. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita mengatakan bahwasanya apa sumber hukum dalam kehidupanmu, kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi kemudian kita tidak memakai pemahaman sebagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman itu bisa dibawa kemana-mana. Bahkan orang-orang yang sesat sekalipun mereka punya dalil. Kelompok-kelompok yang sesat sekalipun mereka punya hujjah dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena apabila kita tidak membawa pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, ayat Al-Quran ataupun hadis bisa dibawa kemana-mana, dan ini akan menjadi kerusakan dalam masalah agama. Sekarang kita lihat orang-orang yang tidak melaksanakan salat, orang-orang yang kemudian tidak melaksanakan haji karena merasa bahwasanya dia telah yakin kepada Allah. Apakah mereka tidak punya dalil? Punya dalil. Mereka mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan untukmu. Sehingga orang-orang yang kemudian menafsirkan ini, lalu kemudian mereka tidak mengembalikan tafsiran itu kepada tafsiran yang benar kepada para sahabat, apa yang terjadi? Mereka meyakini bahwasanya agama itu terbangun menjadi dua. Ada makrifah, ada hakikat. Kalau orang itu sudah mencapai makrifah yang begitu tinggi, sudah yakin sama Allah, sudah kemudian yakin tentang keberadaan Allah, tidak lagi dia beribadah. Dia berdalil dan beristidlal dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu nyembah sama Allah, sembahlah Allah itu sampai datangnya keyakinan. Kalau kamu sudah yakin, berarti tidak perlu lagi untuk menyembah Allah, untuk beribadah. Padahal bagaimana tafsir yang benar tentang ayat ini? Dikatakan di dalam tafsirnya oleh para ulama, oleh para sahabat, yang dinamakan dengan keyakinan di dalam ayat ini adalah sembahlah Allah sampai datangnya kematian dalam kehidupanmu. Sehingga fatal betul kalau kemudian kita di dalam mencintai para sahabat, lalu kemudian kita hanya mencintai saja, tetapi kemudian kita tidak mencontoh kehidupan agama mereka. Tetapi makna bahwasanya kita mengerti siapa orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, makna berikutnya adalah bagaimana kita diperintahkan untuk kemudian mengikuti bagaimana cara kehidupan mereka di dalam menjalankan agama. Makanya Imam Auza'i sampai mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah. Kamu itu yang sabar ketika menjalani sunnah yang Allah berikan kewajiban itu kepada kalian. Waqif haitsu waqafal qaum. Kalian itu janganlah berjalan
ketika kemudian para sahabat itu kemudian berhenti, ya. Wa qul bima qalu, katakanlah dalam masalah agama sebagaimana para sahabat mengatakan dalam masalah agama. Waqif amakufu anhu, berhentilah, jangan melakukan sesuatu di saat kalian melihat para sahabat itu berhenti tidak melakukan sesuatu. Wasluk sabilaka salafus salih, maka berambillah jalan sebagaimana jalan para salafus salih ketika mereka menerjemahkan kehidupan agama mereka. Jadi arti yang pertama, bahwasanya ketika kita ingin mencintai para sahabat, kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti bagaimana tata cara beragama mereka, bagaimana kita mengikuti gaya kehidupan agama mereka, bagaimana tentang akidah mereka, bagaimana tentang masalah-masalah ibadah yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan wajib bagi kita untuk mengerjakannya. Apa yang tidak mereka kerjakan, maka kemudian tidak perlu bagi kita untuk mengerjakannya. Karena sesungguhnya bagian dari cara kita untuk kemudian mencintai para sahabat adalah melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Orang yang kemudian menerjemahkan agama, tetapi kemudian dia tidak mau untuk kemudian memakai pemahaman yang dipakai oleh para sahabat, apa yang dia jalani berbeda dengan apa yang dijalani para sahabat, maka kemudian faqad akhto'a, dia telah salah fid dalil, dalam mengambil dalil, faqad akhto'a fil madlul, dan telah salah mengambil kesimpulan dalilnya, ya. Jadi kemudian kewajiban bagi seorang mukmin ketika mereka meneladani para sahabat dalam kehidupan agama mereka, yaitu adalah bagaimana kita mencontoh kehidupan para sahabat. Apa yang menjadi urusan agama mereka, itu menjadi urusan agama kita. Apa yang tidak dilaksanakan dalam urusan agama mereka, kita tidak melakukannya. Karena barang siapa yang berbeda dengan para sahabat ketika mereka mengamalkan sebuah ajaran agama yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah jalan kebinasaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tidak memakai penafsiran sebagaimana penafsiran para sahabat, sesungguhnya itu dia telah salah mengambil dalil dan telah salah mengambil kesimpulan dalilnya, ya. Jadi subhanallah, jadi itulah yang menjadi kunci hari ini, ya. Bahwasanya kenapa terjadi perbedaan yang begitu banyak di antara umat, karena setiap orang itu kemudian mereka menafsirkan agama dengan kemauan mereka sendiri-sendiri. Mereka menafsirkan agama dengan kelompok mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak mengembalikan kepada apa yang dipahami oleh para sahabat. Mereka menafsirkan agama sesuai dengan apa yang mereka tahu. Mereka menafsirkan agama sesuai dengan apa yang mereka sangka. Padahal kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum la yakhrusun. Padahal kemudian Allah mengatakan, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia itu menyesatkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Kenapa? Iyattabi'una illa dhann, karena sesungguhnya mereka itu mengikuti prasangka, dan sungguh orang yang mengikuti prasangka adalah orang yang membuat dusta, ya. Jadi kunci dari perkara-perkara yang kemudian terjadi dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita ketika sudah mengetahui kewajiban kita untuk mencintai para sahabat, kewajiban kita adalah bagaimana kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada penjelasannya di dalam Al-Quran, dan pasti ada penjelasannya di dalam hadis. Sehingga orang-orang yang kemudian ingin selamat dalam kehidupan agama mereka, ketika mereka hidup pada zaman ini, sesuatu yang mampu menyelamatkan mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwasanya ini manhaj salaf. Mengikuti para sahabat itu bukanlah milik kelompok tertentu, tetapi ini merupakan haknya setiap kaum muslimin, dan ini merupakan kewajiban bagi kaum muslimin. Ada orang yang sekarang senantiasa mengatakan dirinya bahwasanya mereka itu adalah orang yang paling mengerti tentang manhaj salaf. Padahal kemudian sesungguhnya kalau kita kembalikan ini kepada dalil-dalil yang ada, ini merupakan kewajiban yang berlaku kepada setiap kaum mukminin. Siapapun mereka yang apabila dalam kehidupan agamanya mereka senantiasa hati-hati menjalankan kehidupan agamanya kecuali dengan ilmu berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, maka ketahuilah dia telah benar di dalam mencintai para sahabat. Karena sungguh kita ini kemudian hidup dalam satu hal
yang menyedihkan. Banyak orang yang mengartikan bahwasanya manhaj salafus salih itu hanyalah manhaj sebuah radio tertentu. Itu adalah kemudian manhaj bagi ustadz-ustadz fulan tertentu. Sehingga kemudian mereka tidak mau mendengarkan yang lainnya, lalu kemudian menuduh yang lainnya itu tidak salaf, tidak mencintai para sahabat, tidak mengikuti para sahabat. Padahal kalau kita kembalikan makna yang sebenarnya, siapapun yang mengikuti para sahabat, kemudian mereka melakukan kehidupan agamanya sebagaimana kehidupan agama para sahabat, maka itu adalah orang-orang yang senantiasa berjalan dengan ajaran yang benar ketika mereka meneladani agama sahabat mereka, yaitu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang kita harus benarkan, bahwasanya mengikuti para sahabat itu merupakan kewajiban yang berlaku kepada setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, di zaman apapun mereka ada. Sesungguhnya cara mereka mencintai para sahabat yaitu adalah bagaimana mereka senantiasa mengikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat dalam kehidupan agamanya. Sehingga apabila muncul apapun pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, apapun itu yang muncul, maka sesungguhnya adalah jawaban itu kita kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis, dan kembalikan kepada pemahaman para sahabat, bagaimana mereka menerjemahkan dan bagaimana mereka mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Ya. Jadi barang siapa orang-orang yang telah mengikuti para sahabat, itulah orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah dengan cara yang benar. Mari kalau kemudian kita ingin sekali terbebas dari ancaman neraka, dari 73 golongan, kita ingin sekali untuk kemudian keluar dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, jawabannya satu, bagaimana kita mengembalikan dalilnya, mengembalikan pemahaman kita dengan pemahaman para sahabat. Sehingga apabila orang yang kemudian menerjemahkan ini dengan benar dalam kehidupan agamanya, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang menempati jalan yang benar, dan itu adalah pemahaman yang lurus sebagaimana pemahaman Rasulullah SAW. Imam Syatibi lalu kemudian beliau mengatakan, walihada fa inna salafus salih, karena pentingnya tentang masalah sahabat ini, Imam Syatibi lalu mengatakan, fa inna salafus salih minas sahabah wat tabi'in wa man yalihim kanu a'rafa bil Qur'an wa bi ulumihi wa ma auda'a fihi. Ya. Imam Syatibi lalu menjelaskan alasan kenapa kemudian kita senantiasa diberikan kewajiban untuk mengikuti senantiasa para sahabat dalam kehidupan agamanya. Imam Syatibi lalu mengatakan, sungguh para salafus salih dari para sahabat, dari para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Mereka mengerti tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan mereka mengerti apa maksud dari setiap apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi alasan itulah yang menjadikan kita dalam kehidupan ini, apabila kita kemudian ingin selamat dalam kehidupan agama kita, selamat dari berbagai macam syubhat yang ada, selamat dari segala macam perkara-perkara yang mampu membinasakan dalam kehidupan agama kita, sungguh tidak ada jalan kecuali adalah bagaimana kita menjadikan pemahaman agama kita sebagaimana pemahaman para sahabat. Jadi kalau ada orang yang ingin melakukan satu perkara, maka kemudian adalah yang dilakukan adalah coba lihat apakah sahabat melakukan ataukah tidak. Ketika para sahabat tidak melakukan, tidak perlu lagi kita untuk melakukannya. Kemudian ketika sahabat melakukan, kita lakukan. Contohnya apabila kita ingin mengerti, misalkan apakah di dalam Islam, apakah ada yang namanya merayakan ulang tahun dalam kehidupan kita ketika kita melewati tanggal-tanggal kelahiran kita. Sebenarnya gampang, lihat saja Rasulullah. Apakah Rasulullah merayakan hari kelahiran beliau? Apakah para sahabat merayakan hari kelahiran mereka? Kalau kemudian kita dapatkan mereka merayakan itu, mari kita rayakan hari kelahiran kita. Tapi kalau kemudian kita dapatkan bahwasanya Rasul, para sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah merayakan hari kelahiran mereka, sebagaimana mereka tidak melakukan, sebagaimana itu pula kita tidak melakukannya, karena sungguh tidak ada contoh yang paling sempurna kecuali adalah contoh para sahabat. Tafsir, pakailah tafsir para sahabat. Makanya kenapa di dalam Islam bagi talibul ilmi atau bagi para pencari ilmu, tafsir yang benar adalah tafsir bil ma'thur,
Tafsir yang kemudian didasarkan kepada ayat Allah dengan ayat Allah dengan hadis Rasulullah, ataupun yang ketiga ayat Allah dengan perkataan-perkataan para sahabat. Karena barang siapa yang mereka berbicara dengan Quran dan Sunnah, tidak akan sempurna pemahaman itu kecuali ketika mereka memakai pemahaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya akan datang satu masa orang-orang kemudian selalu mengatakan bahwasanya mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah, waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya mereka mengatakan memakai Al-Quran dan Sunnah, mereka tinggalkan Al-Quran dan Sunnah di belakang punggung mereka, karena mereka tidak memakai pemahaman yang benar. Jadi kewajiban yang pertama adalah bagaimana kita seorang muslim ketika ingin meneladani para sahabat, kita harus paham pemahaman agama kita adalah pemahaman yang dikembalikan kepada para sahabat Rasulullah. Ini bukan pemahaman kelompok. Ini bukan pemahaman klaim yang kemudian diucapkan oleh satu ustadz fulan tertentu dan fulan tertentu. Sesungguhnya kata Imam Syekh Utsaimin, beliau mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, mengatakan yang wajib alal ummah, yang wajib bagi setiap umat kaum muslimin adalah mereka mengikuti manhaj salafus salih, tidak mengikuti kelompok yang menisbahkan kepada itu. Tetapi sesungguhnya yang wajib bagi seorang muslim, mereka itu adalah mengikuti manhaj salafus salih. Kemudian Imam Syekh Utsaimin lalu mengatakan tidak mengikuti kelompok yang menamakan dirinya itu adalah sebagai kelompok-kelompok yang menisbahkan kepada kelompok salaf, tetapi adalah bagaimana setiap mukmin mereka mengikuti manhajnya, tidak pada kelompoknya. Karena sesungguhnya ini bukan kelompok, ini adalah manhaj kebenaran, ini adalah paradigma kebenaran, dan ini adalah kewajiban bagi setiap kaum mukminin. Kalau mereka ingin benar dalam kehidupan agama mereka, tidak ada yang paling benar dalam kehidupan agama mereka kecuali berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, lalu kemudian memakai pemahaman para sahabat. Ya. Kita tragis, sedih betul kalau kemudian manhaj yang begitu luar biasa agung mengajarkan kepada setiap umat untuk kembali kepada ajaran yang benar sebagaimana ajaran para sahabat, lalu kemudian dikerucutkan dan dikucilkan maknanya, disempitkan maknanya hanya kepada fulan tertentu, hanya kepada kelompok tertentu. Sungguh ini bukan kelompok, tetapi ini adalah pemahaman agama yang benar. Ya. Jadi yang kemudian pertama itulah yang kita lakukan. Ketika orang kemudian harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang dilakukan oleh mereka adalah mengikuti gaya kehidupan agama mereka. Perhatikan bagaimana para sahabat ketika mereka berjihad di jalan Allah, ketika mereka berjuang di jalan Allah, ketika mereka senantiasa mencari ilmu yang datang dari Rasulullah dan datang dari Allah. Seimbang mereka dalam kehidupan agama mereka, ilmu dan jihad mereka. Bagaimana kesungguhan mereka untuk menjaga Al-Quran, bagaimana kesungguhan mereka untuk menjaga sunnah, bagaimana bencinya mereka kepada kekufuran dan kesyirikan dan bid'ah. Itu juga yang harus kita contoh, karena orang yang mengatakan meneladani para sahabat, maka dia harus mencontoh bagaimana kehidupan agama para sahabat. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kita terhadap para sahabat sebagai upaya kita untuk meneladani para sahabat, yaitu adalah jangan pernah mencela kehidupan mereka secara personal. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifuhu. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan tentang para sahabat, ketika beliau telah menyampaikan betapa luar biasa keutamaan para sahabat, Rasulullah SAW lalu mengatakan, jangan pernah di antara kalian itu yang mencela para sahabat. Sungguh apabila ada di antara kalian yang mencela para sahabat, lalu kemudian kalian berinfak sebesar gunung Uhud dari emas, maka kalian tidak akan pernah mampu menandingi amalan para sahabat, walaupun separuhnya saja pun tidak akan pernah mampu. Karena sesungguhnya ada di antara umat yang mereka kemudian senantiasa mencela sahabat Rasulullah. Ada orang yang kemudian tidak mau mengikuti sahabat, disebabkan kemudian mereka mengatakan sahabat itu banyak yang kemudian salah. Sahabat itu banyak sekali yang melakukan perkara-perkara penyelewengan. Lalu kemudian dia mencela
ada yang mencela Utsman, ada yang mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang mencela para sahabat ketika mereka berperang dalam perang Siffin, ada yang mencela para sahabat dalam perang Jamal. Padahal tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka adalah umat yang telah lalu, mereka mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan. Maka sikap yang kedua adalah bagaimana kemudian kita setelah mengikuti bagaimana kehidupan agama mereka, kewajiban kita yang berikutnya adalah bagaimana senantiasa kita menjaga lisan kita, menjaga akhlak kita, supaya kemudian tidak pernah menjatuhkan kehormatan para sahabat, tidak pernah mencela para sahabat, karena itu adalah bagian dari cara kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua kewajiban yang pokok di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cara kita untuk menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Karena kecintaan kita kepada Allah ada 4 syaratnya. Mencintai Allah dan Rasul, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan kelompok manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah para sahabat Rasulullah. Bagaimana cara kita mencintai mereka, mengikuti mereka di dalam kehidupan agama mereka, menerjemahkan bagaimana kehidupan agama mereka dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang mengikuti mereka, mereka akan mendapatkan ridha dari Allah. Barang siapa yang mengikuti mereka, mereka akan diberikan kabar gembira dengan kemenangan yang dekat. Barang siapa yang mengikuti mereka, terbebas dari penyakit, yaitu yang terjadi perbedaan yang cukup banyak. Barang siapa yang mengikuti para sahabat, mereka akan terbebas dari ancaman 73 kelompok yang diancam dengan masuk neraka. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa jujur untuk mengikuti para sahabat Rasulullah, mengikuti ilmu yang datang kepada mereka, tidak jatuh kepada kelompok ta'assub, tidak jatuh kepada perkara-perkara taklid yang menjadikan diri kita akhirnya mengatakan salaf, tetapi tidak sadar bahwasanya kita telah berkelompok, dan akhirnya menjadikan kita tidak lagi meniru dengan benar apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Karena sesungguhnya manhaj salafus salih, manhaj para sahabat itu adalah manhaj yang menjadi kewajiban bagi setiap mukminin dimanapun mereka berada, dan bukan milik kelompok tertentu, bukan milik radio tertentu, bukan milik siapapun, tetapi ini adalah milik kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu untuk mengikuti para sahabat, senantiasa mampu untuk meneladani para sahabat, karena sesungguhnya jalan mereka adalah jalan keselamatan. Kalau kemudian nanti kita terangkan, ada banyak sekali manhaj yang dimiliki oleh para sahabat. Bagaimana manhaj para sahabat adalah manhaj yang menjaga akidah yang benar. Manhaj para sahabat adalah manhaj yang menjaga dari perkara kekufuran. Manhaj para sahabat adalah manhaj yang bebas dari perkara bid'ah dan khurafat dan perkara syirik. Manhaj para sahabat adalah manhaj yang untuk menegakkan agama Allah. Banyak sekali manhaj mereka yang diterangkan oleh para ulama. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah waktu, kesempatan, ilmu yang panjang untuk senantiasa tidak pernah letih, tidak pernah capek untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan di antara perkara keberkahan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah memberikan kepada kita kefahaman di dalam masalah agama, dan di antara perkara masalah agama itu adalah kefahaman kita terhadap perkara-perkara yang disepakati oleh para sahabat. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita hari ini. Ada pertanyaan? Biasanya ada pertanyaan atau tidak? Iya. Maka kita buka dengan pertanyaan berkaitan tentang materi yang ditanyakan. Sallallahu